Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meira Salibsawati dari D3 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan terhadap Nyonya N dengan penyakit leukemia. Di sini saya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Salibsawati. Saya dari Stikes Cirebon. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu dan teteh-teteh yang sudah berkenan hadir mengikuti penyuluhan ini. Di mana penyuluhan ini bermaksud untuk memberikan informasi tentang salah satu penyakit, yaitu penyakit leukemia. Yang mungkin penyuluhan ini akan dilakukan kurang lebih 30 menit ke depan. Apakah ibu teteh-teteh bersedia untuk mengikuti penyuluhan ini sampai selesai? Bersedia. Baik, terima kasih karena sudah bersedia mengikuti penyuluhan ini. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu apa itu leukemia, di mana leukemia merupakan salah satu penyakit darah yang mengakibatkan tubuh menjadi terlihat lebih pucat, lemas, dan lesu. Di mana penyakit leukemia terjadi karena tubuh kebanyakan sel darah putih. Yang berikutnya yaitu tanda-tanda penyakit leukemia, yaitu yang pertama itu ada anemia, di mana anemia ini si penderita menampakkan tubuh yang cepat lelah, pucat, dan bernapas yang lebih cepat karena sel darah di bawah normal. Yang kedua itu ada pendarahan, di mana ketika platelet atau sel pembeku darah tidak terproduksi dengan wajar karena didominasi oleh sel darah putih. Yang ketiga itu terserang infeksi. Pada penderita leukemia ini, sel darah putih yang dibentuk tidak normal atau bisa disebut dengan abnormal, sehingga tidak berfungsi dengan semestinya. Akibatnya, tubuh si penderita rentan terkena infeksi virus atau bakteri. Yang keempat itu ada nyeri tulang dan persendian. Hal ini disebabkan sebagai akibat dari sumsum tulang mendesak padat oleh sel darah putih. Yang kelima itu ada nyeri otot, di mana nyeri otot ini juga merupakan salah satu indikasi gejala leukemia, di mana sel darah leukemia dapat terkumpul pada organ ginjal, hati, empedu, yang menyebabkan pembesaran pada organ-organ tertentu. Yang keenam itu pembengkakan kelenjar limpa. Penderita kemungkinan besar mengalami pembengkakan pada kelenjar limpa, baik itu di bawah lengan, leher, dada, dan lainnya. Yang ketujuh itu ada kesulitan bernapas. Kemungkinan si penderita juga mengalami kesulitan bernapas dan nyeri dada. Apabila si penderita mengalami sesak secara berlebihan, kita harus segera memberikan pertolongan yang baik. Yang selanjutnya itu ada penyebab leukemia. Yang ke-1 yaitu leukemia disebabkan karena radiasi. Yang kedua disebabkan karena faktor leukemogenik, yaitu faktor di sini dimaksud karena faktor zat kimia di lingkungan sekitar seperti benzena, obat-obatan terapi, insektisida, dan lainnya. Yang ketiga yaitu virus. Yang keempat herediter. Herediter ini maksudnya yaitu seperti keturunan. Jadi kalau ibu-ibu dan teteh-teteh mempunyai keturunan leukemia, maka keturunan ibu-ibu dan teteh-teteh bisa mempunyai penyakit leukemia juga. Yang berikutnya yaitu pencegahan leukemia, di mana leukemia itu bisa dicegah dengan beberapa pencegahan seperti satu, pemeriksaan morfologi, yaitu pemeriksaan darah morfologi, aspirasi sumsum tulang,
biopsi sumsum tulang. Yang kedua yaitu pewarnaan sitokimia. Yang ketiga imunifenotip. Yang ketiga sitogenetika. Dan yang kelima itu diagnostik seluler. Yang selanjutnya yaitu komplikasi yang terlibat dalam leukemia kronik. Yang pertama yaitu terjadinya pembekakan nodus limpa, ketiak, perut, dan atau kemaluan. Yang kedua yaitu rasa sakit yang terus-menerus. Yang ketiga yaitu rasa letih dan lesu yang selalu terasa. Yang keempat kehilangan berat badan secara drastis. Yang kelima demam. Yang keenam tubuh mudah lebam atau memar. Yang ketujuh rasa sakit pada tulang. Yang kedelapan kadar pernapasan lemah. Yang kesembilan kehilangan nafsu makan. Yang kesepuluh menyebabkan kematian. Dan yang ke-11 yaitu petechiae atau terjadi bintik merah pada kulit. Berikutnya yaitu pengobatan leukemia, di mana leukemia dapat diobati dengan cara kemoterapi dengan obat. Biasanya metode kemoterapi ini menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Yang kedua itu radiasi. Biasanya penggunaannya sendiri dengan dosis tinggi yang nantinya diakumulasikan pada daerah berakumulasi sel leukemia. Dan yang ketiga itu transplantasi sumsum tulang, di mana prosedur penggantian sumsum tulang yang rusak diganti dengan sumsum tulang yang sehat. Mungkin sekian dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Saya Teh, bagaimana cara membedakan anemia biasa dengan anemia yang ada pada tanda-tanda leukemia? Biasanya anemia biasa itu hanya terjadi beberapa hari atau beberapa saat, sedangkan pada anemia yang ada pada tanda-tanda leukemia itu bisa terjadi secara terus-menerus. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya Teh, apakah semua leukemia dapat disebabkan karena faktor genetik? Tidak semua jenis kanker dapat diturunkan melalui faktor genetik. Salah satunya yaitu leukemia limfositik yang dapat diturunkan khususnya pada terima kasih yang sudah bertanya. Mohon maaf jika kurang jawabannya, nanti bisa ditanyakan lagi ke yang lebih tahu dan lebih berpendidikan, karena saya lulus. Selanjutnya setelah memberikan sedikit informasi, saya akan mengulas kembali apakah ibu-ibu dan teteh-teteh masih ingat atau sudah lupa. Masih. Coba sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa itu leukemia? Leukemia adalah kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Ya, terima kasih sebelumnya. Ya. Selanjutnya, apakah ada yang masih ingat apa saja tanda-tanda leukemia? Saya Teh. Pertama anemia, Ya, pendarahan, ya, nyeri otot, nyeri tulang dan persendian, ya, dan terserang infeksi. ya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, coba sebutkan apa saja penyebab leukemia. 1. Radiasi. Ya, Faktor leukemogeni, ya, virus dan herediter. ya, betul. Yang selanjutnya, coba sebutkan apa saja pencegahan leukemia. Saya lagi Teh. Ya, Pemeriksaan morfologi, ya, pewarnaan sitokimia, ya, sitogenetika, Ya. imunifenotip, dan diagnostik seluler. ya, baik. Yang selanjutnya, coba sebutkan komplikasi apa saja yang terjadi pada leukemia. Saya Teh, Ya, demam, ya, rasa sakit pada tulang, ya, kadar pernapasan lemah, ya, kehilangan nafsu makan,
penyebab kematian. Ya. Yang terakhir siapa yang masih yang terakhir coba sebutkan apa saja pengobatan leukemia. Saya teh kemoterapi, radiasi, dan transplantasi sumsum tulang belakang. Ya baik, terima kasih karena ibu-ibu dan teteh masih ingat dengan yang sudah saya berikan. Ya. Jadi kesimpulannya anemia itu merupakan penyakit darah yang diakibatkan karena tubuh kelebihan sel darah putih dan banyak penyebabnya, gejalanya, pengobatannya, serta komplikasi yang terjadi pada leukemia. Mungkin hanya sekian yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena di sini saya masih belajar. Semoga apa yang saya berikan bisa menjadi pengetahuan untuk ibu-ibu dan teteh-teteh. Sekian dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.